Selamat datang kembali di channel Agus Mulyana. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pemrograman IoT menggunakan ESP32. Dalam hal ini adalah produknya Heltex dan akan mengirimkan data dengan protokol data MQTT terhadap atau kepada IoT Core yang merupakan layanan dari AWS. Untuk tampilan yang pertama, kita akan sama-sama belajar mengenai struktur program yang ada di Arduino IDE. Kita sepakati bahasanya adalah C++ dengan Arduino IDE sebagai frameworknya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah dua tampilan atau dua tab. Satu adalah main program, yang kedua adalah header file untuk kredensial komunikasi dari program kita pada kanal atau IoT Core yang sudah kita definisikan sebelumnya. Baik, kita mulai dari struktur programnya. Beberapa bagian di atas itu seperti biasa kita mengembed library yang sudah ditentukan atau kita pilih. Nah, pada program ini sebetulnya ini menggunakan DHT 11, tapi pada prakteknya saya tidak menghubungkan ke physical sensor, tapi menggunakan random value untuk memudahkan proses pengiriman data saja. Nanti di sesi lain kita bahas untuk aktual interkoneksi pada sensor. Nah, ada yang penting di sini, ini yang ingin disampaikan. Cara kerja protokol MQTT itu adalah dengan menerapkan publish dan subscribe. Artinya siapa yang jadi publisher maka akan berkomunikasi dengan subscriber. Begitupun suatu saat dia dapat menjadi subscriber pada publisher. Nah, yang dibahas di sini adalah bagaimana dia komit pada topik yang dipilih, baik mensubscribe ataupun mempublish. Nah, di program kali ini ditentukan yaitu dengan format topik yang akan di-subscribe atau di-publishnya sama, yaitu ESP32/pub dan yang bawahnya /sub. Oke, ini adalah variabel yang akan digunakan, yaitu untuk relative humidity ya, kita gunakan karakter H, dan juga untuk temperatur karakter T. Baik, singkat cerita di bagian ini adalah interkoneksi untuk pengaturan WiFi. Oke, ini adalah bekas mengisi seminar di salah satu kampus di Lampung. Oke, saya skip ke sini. Ini adalah tadi untuk buffering variabelnya karena akan dikirim secara format JSON ya, JavaScript Object Notation yang akan dipublishkan dari IoT Node ini kepada AWS IoT Core. Oke, kita akan masuk di bagian setup untuk serial komunikasi. Nah, di sini yang saya highlight, yang ini saya izin skip ya. Nah, ini yang tadi disampaikan, sebetulnya karena dia tidak menggunakan real dari sensor untuk sensor DHT11, maka saya komen dulu. Yang dilakukan adalah membangun nilai random di rentang min 40 untuk humidity sampai maxnya 70. Begitupun untuk temperatur dari nilai minnya 30, maxnya 35. Oke, bagian bawahnya adalah untuk mendebug serial. Kita bisa melihat di serial terminal di sini di sebelah kanan apakah dia sudah terkirim atau belum. Jadi kita bisa debug di sini. Nah, ini sudah saya program sebelumnya, sudah dikompil. Jadi yang barusan disampaikan, nilai yang ada di dua variabel H dan T-nya sudah dicetak dan nilainya random. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, intervalnya di bagian bawah ditunda setiap loopnya 1 detik atau 1000 milidetik. Oke, kalau sampai checkpoint sini sudah berhasil tampil, dapat terlihat di serial monitor, maka fungsi program yang ada di node, dalam hal ini adalah ESP32, itu sudah berhasil. Dan skema protokol komunikasi yang digunakan yaitu menggunakan Wi-Fi, sementara protokol pengiriman pesannya menggunakan MQTT. Kita bedakan ya, mana protokol untuk komunikasinya, mana untuk pesannya. Baik, di sini kita sudah berhasil di tahap 1 di area IoT node yang sudah berhasil mengirimkan data keluar. Nah, yang sekarang kita akan tunjukkan adalah memvalidasi bahwa itu apakah benar sudah sampai ke IoT Core atau belum. Saya izin stop. Kita masuk ke sini. Nah, ini adalah akun saya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini banyak sekali services dari AWS itu. Ini yang sering diakses dan terakhir dibuka, maksudnya teman-teman bisa lihat ada dua. Saya pakai IoT Core dan TwinMaker. TwinMaker itu untuk mengenerate digital twin. Saya pakai yang IoT Core dulu. Oke, mohon maaf ini agak lambat ya koneksi internetnya.
Jadi yang tadi disampaikan, kita akan menggunakan salah satu layanan AWS, yaitu IoT Core. Nah, di IoT Core ini kita dapat melakukan konfigurasi dari mulai mendeskripsikan perangkat yang nanti akan dihubungkan, lalu memberikan policy atau aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lalu berikutnya mengenerate sertifikat untuk keamanan komunikasi antara cloud dengan perangkat, ya. Dan terakhir melakukan tadi kita melakukan publish dari sini atau merespon dari atau mensubscribe hasil publish dari perangkat. Oke, kita sudah masuk. Untuk tahap konfigurasi ini mungkin dibahas di video yang terpisah. Saya shortcut ke tes. Tes ini adalah default submenu untuk melakukan testing dari tadi yang sudah kita siapkan. Tadi di awal disampaikan ada dua, publisher dan subscriber. Dua-duanya bisa bergantian. Nah, posisi AWS adalah sebagai subscriber dulu karena yang mempublishnya adalah perangkat. Jadi tadi topiknya adalah ISP32 slash. Nah, karena di sini adalah posisinya sebagai subscriber, maka yang harus kita tentukan atau kita listen, kita commit pada topik yang dipublish atau pub. Nah, kalau sudah kita tinggal mensubscribe. Oke. Nah, ini di kanan ini sudah muncul value yang tadi di awal disampaikan terkirim dari perangkat. Oke, ini adalah topik yang kita subscribe-nya diurutkan secara descending. Jadi teman-teman bisa lihat value yang terbaru, kita perhatikan di detiknya 14, 15 dan seterusnya. Ini yang paling atas dan value-nya kalau diperhatikan pasti random antara N yang sekarang dengan N-1 yang sebelumnya sudah dimunculkan. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan di video kali ini. Silakan di like, share, atau komen, dan mohon di subscribe jika dirasa channel ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.